Di dalam tubuh kita ini, sebenarnya ada pertempuran yang terjadi terus-menerus loh, dan kita sering nggak sadar. Hari ini kita akan bahas salah satunya, leukemia mieloid kronis, atau yang biasa disingkat CML. Ini bukan cuma cerita tentang kanker, tapi tentang bagaimana sistem pertahanan tubuh kita sendiri bisa keliru. Oke, jadi kita bakal mulai dari mana? Pertama, kita kenalan dulu sama penyusup ini. Apa sih CML itu? Terus, kita akan lihat gimana caranya dia bisa ngakalin sistem pertahanan kita. Setelah itu, kita bahas dilema pengobatannya dan gimana strategi cerdas buat ngambil alih kendali lagi. Dan yang terakhir, kenapa ini semua penting banget buat kita tahu. Nah, penyusup diam yang kita maksud ini apa sih sebenarnya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin deh, sum-sum tulang kita itu kayak pabrik super canggih yang produksi sel darah. Nah, di CML ada error di sistemnya. Error ini disebabkan kelainan genetik yang namanya kromosom Philadelphia. Akibatnya, pabrik ini jadi ngaco. Dia produksi sel darah putih secara massal, non-stop, dan nggak terkendali. Nah, ini nih bagian liciknya. Sel-sel yang diproduksi massal tadi itu, ibaratnya kayak karyawan abal-abal, kelihatannya banyak, penuhin pabrik, tapi nggak kerja sama sekali. Mereka nggak melindungi tubuh, malah mereka bikin karyawan yang beneran, sel-sel sehat kita, jadi nggak kebagian tempat dan nggak bisa kerja. Dan yang paling bikin ngeri, penyakit ini mainnya diam-diam. Di tahap awal, penderitanya seringkali ngerasa sehat-sehat aja, nggak ada gejala sama sekali. Padahal, di dalam tubuhnya, perang besar udah dimulai, tanpa ada yang tahu. Logikanya kan, kalau ada sel aneh sebanyak itu, sistem pertahanan tubuh kita harusnya langsung bereaksi dong. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Ini bukan lagi cuma soal sel kanker, tapi soal sistem keamanan internal kita yang lumpuh. Sistem imun kita itu kan tugasnya kayak satpam super canggih, patroli 24/7 buat nangkap sel-sel aneh. Tapi, entah kenapa, di kasus CML ini, satpamnya seolah-olah dibutakan. Sel-sel leukemia ini bisa lewat gitu aja, bebas berkeliaran tanpa terdeteksi. Gimana ceritanya coba? Kok bisa penyusup ini ngakalin sistem keamanan paling canggih di alam semesta? Yaitu, ya, tubuh kita sendiri. Nah, ini dia. Kita harus geser cara pandang kita. Isunya bukan lagi soal 1-2 sel nakal, tapi ini soal keseluruhan sistem komando, sistem imun kita yang, ya, kehilangan kendali. Oke, sistem imun kita gagal. Langkah berikutnya pastinya pengobatan medis kan? Tapi tunggu dulu, ternyata di sini ada dilema yang jarang banget dibahas. Obat-obatan modern itu emang canggih banget buat nahan laju sel CML. Ini kayak kita manggil tentara bayaran dari luar untuk bantu perang. Masalahnya, makin kita ngandelin mereka, tentara kita sendiri, sistem imun kita, malah jadi makin malas, makin lemah. Dan lemahnya sistem imun ini bukan cuma istilah medis loh, dampaknya nyata banget di kehidupan sehari-hari. Gampang capek, dikit-dikit kena infeksi, batuk pilek gak sembuh-sembuh, dan proses pemulihan tubuh jadi lambat banget. Jadinya, tubuh kita itu cuma bisa bertahan. Cuma pasang tameng, nunggu diserang. Padahal seharusnya, tubuh kita itu ada di mode menyerang, proaktif ngelawan balik. Terus gimana dong solusinya kalau gitu? Kalau kita kejebak di dilema ini? Nah, jawabannya ada di sebuah strategi yang berjalan paralel. Ini dia kuncinya, serangan dari dua arah. Satu, kita tetap pakai pengobatan medis sesuai anjuran dokter buat ngehajar sel-sel jahatnya. Tapi di saat yang bersamaan, kita juga harus melatih lagi pasukan internal kita, membangun kembali kekuatan sistem imun. Tujuannya itu bukan buat gantiin pengobatan medis ya, sama sekali bukan. Tujuannya adalah memberdayakan tubuh kita sendiri, biar tubuh kita bisa ikut jadi pemain aktif dalam pertempuran ini, bukan cuma jadi lapangan perangnya aja. Terus kenapa sih ini semua penting banget? Apa tujuan akhirnya? Yuk, kita sambungin semua kepingan puzzle ini buat lihat gambaran besarnya. Jadi ada 3 poin super penting yang harus kita pegang. Pertama, CML itu akarnya dari kegagalan sistem imun. Kedua, obat memang krusial, tapi bisa punya efek samping melemahkan pertahanan alami kita. Dan yang ketiga, memperkuat sistem imun itu bukan cuma tambahan, tapi strategi jangka panjang untuk hidup yang lebih stabil dan berkualitas. Logikanya sederhana banget kok. Penyakit yang sifatnya sistemik, yang menyebar ke seluruh sistem tubuh, ya solusinya harus sistemik juga. Kita nggak bisa cuma nambal satu lobang, kita harus perkuat seluruh tembok bentengnya. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Fokus kita seharusnya kemana?
Apakah kita hanya akan sibuk madamin api setiap kali penyakitnya kambuh? Atau sudah waktunya kita mulai fokus membangun kembali benteng pertahanan kita dari dalam biar apinya nggak gampang muncul lagi?